Selamat datang di channel Berita Suara. Sebelum menonton video ini alangkah baiknya subscribe dan like channel ini terlebih dahulu. Semoga yang subscribe dan like channel ini diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya serta lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Serangan Israel di Gaza menyebabkan puluhan kematian dan cedera. Dalam 24 jam terakhir, serangan udara Israel di Gaza menewaskan sedikitnya 60 orang. Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, serta menyebabkan 162 luka-luka. Sebuah bom yang mengenai sekolah di Gaza mengakibatkan 31 kematian, terutama di kalangan anak-anak. Sejak dimulainya ofensif Israel pada Oktober tahun 2023, jumlah korban tewas mencapai 50.669, dengan 115.225 luka-luka, dan banyak jenazah masih tertimbun puing-puing. Media Luna Merah Palestina melaporkan hilangnya seorang paramedis setelah kematian 15 pekerja kemanusiaan, dan mendesak penyelidikan independen. Rekaman menunjukkan serangan Israel terhadap ambulans Palestina. Pada tanggal 23 Maret tahun 15 pekerja medis Palestina, termasuk Rifat Ratwan, tewas dalam serangan Israel di Rafah, Gaza Selatan. Ratwan sempat merekam serangan tersebut sebelum ditembak di kepala. Rekaman yang dirilis oleh media Luna Merah Palestina dan Komite Internasional Palang Merah ini membantah klaim Israel yang menyebut kendaraan tersebut tidak teridentifikasi dan tidak menggunakan lampu darurat. Rekaman tersebut menunjukkan ambulans yang jelas teridentifikasi dengan lampu menyala, serta tembakan saat para medis berusaha menolong korban. PBB dan organisasi kemanusiaan mengecam serangan ini sebagai kemungkinan kejahatan perang dan mendesak keadilan. Tentara Israel mengklaim menguasai wilayah luas di Gaza Selatan. Tentara Israel mengumumkan kemajuan di Gaza Selatan, menyatakan telah menguasai wilayah luas yang akan dianeksasi. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan perluasan operasi Poder Espada, termasuk evakuasi massal dan eliminasi teroris, serta infrastruktur terkait. Rencana ini melibatkan aneksasi wilayah tersebut ke negara Israel. Operasi ini telah meningkatkan serangan di Khan Yunis dan Rafah, menewaskan sedikitnya 13 orang dan memaksa 40.000 warga Palestina mengungsi. Katz menegaskan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perang dan meminta warga Gaza menggulingkan Hamas serta membebaskan sandera. Aksi ini menuai kecaman internasional karena memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Seruan global untuk menghentikan konflik. Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin, menegaskan bahwa semua negara harus bersuara keras untuk menghentikan perang antara Palestina dan Israel. Indonesia berkomitmen untuk menghentikan konflik tersebut dan telah menugaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk mendorong negara-negara lain berkomitmen menghentikan peperangan yang telah menewaskan ribuan orang. Presiden Joko Widodo juga mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban jiwa dan kerusakan harta benda. Beliau meminta Menteri Luar Negeri dan kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik. Presiden Jokowi menekankan bahwa akar konflik, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang disepakati PBB. Serangan Israel selama Eid al-Fitr. Selama perayaan Eid al-Fitr, tentara Israel melakukan serangan udara di Gaza yang mengakibatkan sedikitnya 65 kematian. Mayoritas adalah warga sipil termasuk anak-anak. Serangan ini juga menewaskan 8 paramedis Palestina, memicu kecaman dari berbagai pihak. Perintah evakuasi massal dikeluarkan untuk beberapa area di Gaza, sementara komunitas internasional mendesak Israel untuk menghentikan ofensif dan memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk. Penemuan kuburan massal pekerja kemanusiaan. Di selatan Gaza, ditemukan kuburan massal berisi jenazah 15 pekerja kemanusiaan, termasuk 8 anggota media Luna Merah Palestina dan seorang staf PBB. Mereka tewas akibat serangan Israel saat menjalankan misi darurat di Rafah. Beberapa tubuh menunjukkan tanda-tanda penyiksaan, menimbulkan tuduhan pelanggaran hukum humaniter internasional dan desakan untuk penyelidikan independen. Peningkatan jumlah korban anak-anak. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa lebih dari 50.000 orang tewas di Gaza dalam 18 bulan terakhir, dengan 15.613 diantaranya adalah anak-anak. Selama periode gencatan senjata sementara pada Maret tahun 2025, 322 anak masih menjadi korban serangan udara Israel, menyoroti dampak tragis konflik terhadap generasi muda. Seruan global untuk menghentikan kekerasan.
Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik ini, mendesak penghentian kekerasan untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban dan kerusakan. Pemerintah Indonesia menekankan bahwa akar permasalahan, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus diselesaikan sesuai dengan parameter yang disepakati PBB. Serangan Israel terbaru di Gaza. Dalam 24 jam terakhir, serangan udara Israel di Gaza menyebabkan sedikitnya 60 orang tewas, mayoritas adalah wanita dan anak-anak, serta 162 lainnya terluka. Sebuah bom yang mengenai sekolah di Gaza mengakibatkan 31 kematian, terutama di kalangan anak-anak. Sejak dimulainya ofensif Israel pada Oktober tahun 2023, jumlah korban tewas mencapai 50.669, dengan 115.225 luka-luka, dan banyak jenazah masih tertimbun puing-puing. Penemuan kuburan massal pekerja kemanusiaan. Di selatan Gaza, ditemukan kuburan massal berisi jenazah 15 pekerja kemanusiaan, termasuk 8 anggota media Luna Merah Palestina dan seorang staf PBB. Mereka tewas akibat serangan Israel saat menjalankan misi darurat di Rafah. Beberapa tubuh menunjukkan tanda-tanda penyiksaan, menimbulkan tuduhan pelanggaran hukum humaniter internasional dan desakan untuk penyelidikan independen. Peningkatan jumlah korban anak-anak. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa lebih dari 50.000 orang tewas di Gaza dalam 18 bulan terakhir, dengan 15.613 diantaranya adalah anak-anak. Selama periode gencatan senjata sementara pada Maret tahun 2025, 322 anak masih menjadi korban serangan udara Israel, menyoroti dampak tragis konflik terhadap generasi muda. Seruan global untuk menghentikan kekerasan. Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik ini, mendesak penghentian kekerasan untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban dan kerusakan. Pemerintah Indonesia menekankan bahwa akar permasalahan, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus diselesaikan sesuai dengan parameter yang disepakati PBB. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa perang dan tindakan kekerasan harus segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban jiwa dan kerusakan harta benda. Beliau meminta Menteri Luar Negeri dan kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik. Presiden Jokowi menekankan bahwa akar konflik harus diselesaikan sesuai dengan parameter yang disepakati PBB. Tanggapan internasional. Yasser Hamed, seorang pemain sepak bola Hispano-Palestina, menggunakan platformnya untuk menyuarakan penderitaan rakyat Palestina. Dalam wawancara, Hamed menekankan pentingnya mengakhiri kekerasan agar rakyat Palestina dapat hidup dengan martabat, kebebasan, dan perdamaian. Komunitas internasional terus mendesak Israel untuk menghentikan serangan dan memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Serangan selama perayaan Eid al-Fitr baru-baru ini menyebabkan sedikitnya 65 kematian, mayoritas adalah warga sipil termasuk anak-anak, memicu kecaman dari berbagai pihak.